Yang pertama adalah saya share screen ya. Nah, ini ada 6 hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan setting dari mikroskop. Yang pertama adalah dari ocular setting sendiri yang terletak di head, di kepala dari mikroskop itu sendiri, kemudian iluminasinya, kemudian sentrasi dari mikroskop itu sendiri, magnifikasi, focusing, dan bagaimana kita mengatur dari foot pedal. Mungkin itu Dr. Nurdin. Oke, terima kasih Dr. Fitri. Memang materi mikroskop ini kan baru beberapa terakhir-terakhir ya, basic Veko workshop ini kita adakan. Sebelum-sebelumnya enggak ada, kita langsung saja ke pasien. Tapi ternyata di tengah jalan, handling mikroskop ini penting dan ternyata tidak banyak kita bisa dapat ilmu dari mana. Biasanya kita kan learning by doing. Kita coba, loh kok enggak enak ya, kenapa? Oh, karena ini. Oh, karena itu. Mungkin Dr. Fitri bisa share nggak selama membimbing para follower ini, kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan yang paling sering dilakukan, Dr. Fitri? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi, biasanya untuk kita kurang kurang aware dengan mikroskop yang kita kerjakan. Kita maunya duduk, sudah siap mikroskop, kita langsung operasi. Padahal sebelum kita melakukan operasi, sebaiknya mikroskop ini harus disiapkan. Karena kalau tidak, pada saat kita tengah-tengah operasi, ketika kita akan melakukan misalnya fokusnya kurang dan lain-lain, kita tidak bisa melakukan mengadjust pada saat Duranta op, karena mungkin sentrasinya nggak bagus pada saat awal. Jadi sentrasinya sudah habis, ketika kita pada saat tengah-tengah operasi, kita tidak bisa memfokuskan dari apa yang akan kita lakukan. Terus kemudian yang kedua, seringkali kaki kiri operator ini kurang aktif. Kaki kiri kan biasanya untuk handling dari mikroskop ya. Nah, seringkali kita terpaku pada kaki kanan yang untuk pedal Veko saja, tetapi sebenarnya kaki kiri juga harus digunakan karena untuk Veko itu kita kan bekerja dengan mesin ya, jadi ujung tip dan apapun instrumen yang masuk ke dalam mata sebaiknya kita fokuskan mikroskop kita ke tempat di mana kita akan bekerja. Jadi kemudian itu yang kedua seringkali nggak dipakai kaki kirinya. Kemudian yang ketiga seringkali ini pada saat duduk pertama kali, pada saat setting kursi kita terhadap pasien itu seringkali kaki kiri ini kebentur dari tempat tidurnya dan itu tidak disetting pada saat awal. Jadi ketika kita mau mengubah misalnya XY, kita butuh geser mikroskop kanan kiri, depan belakang, itu kita tidak bisa melakukan karena kaki kirinya kebentur dari bibir dari tempat tidurnya itu sendiri. Mungkin itu Dr. Nurdin. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Kalau misalkan ada pertanyaan begini nih, saya mau beli mikroskop ini, Dr. Fitri, gitu. Kira-kira apa sih item-item yang harus saya tanyakan kepada vendor tanpa menyebut merek tentunya ya? Ya, terima kasih Dr. Nurdin. Nah, ketika kita ingin membeli mikroskop, yang harus kita ketahui adalah spesifikasi dari mikroskop itu sendiri. Terutama adalah bagaimana dengan mikroskop ini bisa mobile atau tidak. Pertama itu, yang kita inginkan apa? Mikroskop yang stand atau mikroskop yang mobile. Kemudian dari segi mikroskop sendiri kita harus perhatikan bagaimana dengan iluminasinya. Ada mikroskop yang koaksialnya maksudnya itu belum ada titik yang koaksial, jadi dia hanya terang gelap saja sehingga fundus refleksnya kurang kelihatan. Kalau memang memilih mikroskop, kalau memang dananya cukup, lebih baik yang koaksial illumination-nya juga
bagus. Itu untuk mikroskop sendiri. Kedua, mengenai XY. Nah, XY ini pada beberapa mikroskop, terutama yang standar apa namanya, yang mobile, biasanya itu tidak dilengkapi dengan XY. Padahal ketika kita melakukan operasi vakuumemulsifikasi, kedua tangan, telinga, mata, kaki semuanya bekerja. Nah, untuk itu disarankan kalau kita memang menginginkan membelikan mikroskop, terutama untuk melakukan vakuumemulsifikasi, sebaiknya yang foot pedalnya ada XY-nya. Kemudian yang zoom dan fokusnya bisa diatur di kakinya. Karena ada beberapa mikroskop yang kita diatur zoomnya itu ada di tangan, itu tidak di kaki. Jadi ketika kita membutuhkan misalnya zoomnya digedein atau zoomnya dikecilin, kita harus keluar dulu instrumen kita set lagi mikroskopnya, baru kita bisa main lagi. Keuntungannya kalau zoom, fokus, dan apa namanya zoom, fokus, XY di kaki, kita semua bisa melakukan operasi dengan lancar, di mana untuk kendali mikroskop ada di kaki sebelah kiri. Mungkin itu. Baik, Dr. Fitri. Ya, terima kasih. Mungkin sambil nunggu pertanyaan, tim IT mungkin bisa diputar ulang mungkin video Dr. Fitri. Mungkin ada teman-teman yang belum sempat melihat dari awal, bisa di-share ulang. Minta tolong. Ya, minta tolong tim IT, videonya Dr. Fitri yang sudah di-share diputar ulang dulu mungkin. Sedang ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan masih belum ngantuk ya. Karena tadi dari awal sudah dijelaskan step-by-step bagaimana kita bisa melakukan komunikasi dengan. Nah, materi yang akan saya sampaikan kali ini bahwa penting. Jadi kadang-kadang operator masuk kamar operasi, duduk di kursi operator, kemudian hanya adjust mikroskop untuk fokus dan zoomingnya sendiri. Tapi sebenarnya untuk handling dari mikroskop sendiri ini sebenarnya banyak hal yang harus kita setting sebelum kita melakukan operasi agar operasi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin sebagai awalan, kira-kira kalau melihat kondisi setting mikroskop seperti ini, kira-kira ada yang bisa berkomentar nggak? Kira-kira sudah pas benar, PD-nya gimana dan lain-lain, atau diopternya gimana, atau ada kejanggalan dari gambar ini? Mungkin ada yang mau tunjuk tangan, kira-kira ada keanehan nggak dari gambar ini? Apa? Mungkin ya dari sini. Kelihatannya sudah diskusi nih, sudah dapat. Iya dok, beda ini ya dok, apa karet yang deket apa okuler ya, okuler. Kira-kira pada saat main kemarin sempat pernah ngamatin ininya nggak? Sempat ngamatin kira-kira antara mata dan kanan dan kiri itu capnya antara kanan dan kiri sama nggak? Kira-kira apakah selalu dilakukan pengecekan pada saat sebelum melakukan operasi? Selalu ya, sudah selalu dicek ya. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi di belakang. Nah, apa sih hal-hal yang paling penting dari setting dari mikroskop itu sendiri? Ada 6 hal yang harus kita lakukan setting. Yang pertama adalah ocular settingnya atau eyepiece settingnya. Yang kedua adalah iluminasinya. Yang ketiga adalah sentrasi. Yang keempat magnifikasinya.
Yang kelima fokus, dan yang keenam adalah bagaimana kita handle dari food pedal itu sendiri. Sebelum kita setting mikroskop, sebaiknya kita tahu dulu apa yang hal-hal apa yang ada di head dari mikroskop itu sendiri. Yang pertama ini ada pengaturan PD, kemudian ini ada ocular eyepiece-nya, kemudian ini handle untuk naik turun atau kanan kiri dari mikroskopnya secara manual, kemudian di sini ada koaksial, kemudian yang di sini ada untuk tilting dari kepala dari mikroskopnya sendiri, dan kebetulan yang saya foto ini ada asisten dari operator. Nah, sekarang untuk ocular setting sendiri. Untuk ocular setting sendiri ada 3 hal yang harus kita set. Yang pertama adalah tiltingnya, ocular distance. Yang kedua adalah diopter. Kemudian yang ketiga adalah tilting dari ocularnya itu sendiri. Nah, untuk PD. Nah, ini ada mikroskop yang knobnya ada di atas. Jadi putarnya di atas dari ocularnya ini sendiri. Ada yang ini ada yang dibuka secara manual ya. Jadi kanan dan kiri. Ada juga yang mikroskopnya ada di kanan kiri dari ocularnya ini sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan pada saat sebelum kita melakukan pengedengaran. Yang kedua adalah mengenai diopter setting itu sendiri. Nah, masing-masing surgeon itu memiliki refractive error yang berbeda-beda. Pada beberapa kasus, misalnya kalau sudah bisa main sendiri, nggak ada teachernya, maksudnya tidak ada coachnya, kita boleh pakai atau kita bisa menggunakan setting sendiri-sendiri. Jadi mata kanan sendiri, mata kiri sendiri dengan range biasanya pada mikroskop itu kurang lebih plus minus 5 dioptri. Dan bisa disetting seperti pada gambar ini. Nah, ini kita bisa disetting pada titik set at 0. Kalau kita misalnya tidak memiliki refractive error atau kalau kita menggunakan kacamata. Tapi kalau misalnya kita nggak mau, karena ada beberapa surgeon yang merasa tidak nyaman. Karena ada vertex distance-nya itu, dia merasa tidak nyaman pakai kacamata, akhirnya dia harus lepas kacamatanya, otomatis harus disetting satu-satu masing-masing ocular piece-nya. Nah, ini tadi ya. Ini yang bahas yang tadi itu. Nah, ini kalau misalnya jaraknya jauh seperti ini, kadang-kadang masih kelihatan. Tetapi seringkali sempat tadi saya tanya ke beberapa orang, kadang-kadang mereka nggak tahu loh, kenapa itu kok bisa jadi seperti itu ya, gitu. Kadang-kadang pada saat memutar PD, ini ikut keputar. Gitu. Jadi pastikan dulu. Kadang-kadang kan mikroskop itu posisi okulernya agak di atas kita. Kalau saya seringkali pada saat sebelum duduk, saya berdiri dulu, kita lihat di di ocular piece-nya ini apakah sudah rata. Kalau sudah rata misalnya mau dipasang ininya panjang boleh. Tetapi ini kekurangannya adalah visual field-nya akan menyempit lapang pandangnya karena dia kan jarak antara mata dengan ocular piece yang aslinya dia akan panjang. Ini bisa ditekuk jadi seperti ini. Atau kalau yang ini tadi kita bisa putar seperti ini, dikembalikan ke posisi aslinya. Jadi jangan sampai kelewatan karena beberapa kali saya menemui terutama bagi beginner mereka merasa tidak tahu bahwa ternyata ininya capnya ini nggak sama antara kanan dan kiri, dan kebetulan saya matanya selalu sensitif, jadi ketika ada sedikit yang nggak enak pasti akan saya cari-cari sesuatu ada apa yang nggak beres dari sini. Kalau yang nggak sensitif biasanya nggak merasa apa-apa. Nah, yang ketiga adalah mengenai ocular tilting. Nah, tiltnya, ini kebetulan mikroskop yang agak bagus. Jadi dia bisa ditilt ke atas dan ke bawah. Ada beberapa mikroskop yang kita tidak bisa mengeset tiltingnya. Jadi kita yang harus mengikuti mikroskopnya itu sendiri. Nah, seringkali operator beginner itu dia setting mejanya dulu. Meja pasien nyaman, baru operator ngikutin pasien. Nah, itu yang keliru. Setting senyaman operator dulu. Kalau operator sudah nyaman, duduknya enak, pasien ngikutin operator. Karena kalau kita ngikutin pasien, kadang-kadang nggak enak gitu loh posisinya. Mungkin ketinggian pasiennya atau terlalu ke bawah. Kadang-kadang meja operasi yang di tempat bedahnya itu nggak bisa sesuai dengan yang mata. Pakai meja tempat tidur yang besar, yang kotak segi 4 itu kan nggak enak ya, sering nyangkruk ke kaki. Nah itu operator harus setting dulu duduk yang enak, baru pasien diposisikan agar senyaman operator bisa melakukan operasi dengan baik. Nah, tilting ini tujuannya adalah untuk menghindari dari kelelahan ya, dari neck strain. Nah, posisi yang bagus itu adalah
upright, torso, postur. Nah, ini. Jadi kalau operasi jangan nunduk. Kadang-kadang kan misalnya nggak enak, nunduk ya udah biarin aja. Lama-lama lehernya akan capek. Atau ini terlalu dangak. Nah, operasinya kayak gini itu pasti akan nggak nyaman. Jadi pada saat operasi. Nah, yang benar adalah ini lurus. Jadi sedikit agak lirik ke bawah. Gitu. Kalau begini agak nggak enak. Akhirnya lehernya akan ketekuk juga. Jadi upright, torso, postur. Nah, ini yang mungkin sudah selalu dikerjakan oleh teman-teman ya. Jadi seringkali biar nggak ngembun, apalagi kalau yang mau pakai kacamata, seringkali harus pakai plester di maskernya biar udara panas dari hidung atau mulut tidak masuk ke eyepiece-nya. Yang kedua adalah mengenai iluminasi. Iluminasi adalah bagaimana mikroskop ini bisa menerangi surgical field dari pasien kita. Nah, yang harus kita capai adalah cukup cahayanya, keterangannya cukup, tetapi sehingga kita bisa melihat lapangan operasi dengan jelas, tetapi tidak menimbulkan glare. Nah, ini customize, tergantung dari kebutuhan dari operator, dan tapi juga tergantung dari pasien safety. Karena kalau lampu itu terlalu terang, maka akan terjadi macular toxicity. Nah, dari mikroskop sendiri itu ada macam-macam lampunya. Dulu ada yang namanya filament lamp, yang sekarang adalah yang banyak adalah halogen atau LED. Nah, kalau terlalu terang, dia juga bisa menyebabkan dry eye dari permukaan korneanya. Makanya kornea kok cepat kering, siram kornea itu kadang-kadang karena lampunya terlalu terang. Tetapi pada beberapa mikroskop yang bagus sekarang sudah dilengkapi dengan heat filter. Jadi dia bisa mengurangi dari evaporasi dari tear film itu sendiri. Nah, di buku-buku yang dianjurkan itu adalah pada saat awal kita mau melakukan operasi, sebaiknya lampunya nggak usah terang dulu. Gitu. Jadi setelah kita melakukan hidrodiseksi, itu biasanya pasien akan merasa lebih buram. Nah, setelah itu kita bisa naikkan intensitas dari cahayanya sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau saya biasanya di angka 5,5. Jadi di tengah-tengah. Kalau misalnya ada range 0 sampai 10, saya ambil yang tengah-tengah, sekitar 5. Jangan sampai mentok 9 atau 10, karena resikonya lampunya juga cepat mati, kemudian toksik terhadap makulanya juga. Nah, dari iluminasi ini yang paling penting lagi adalah adanya coaxial illumination. Ini dibutuhkan untuk mendapatkan fundus red reflect yang baik dan benar. Nah, hal ini bisa dibantu dengan memposisikan mata dan kepala pasien ini tegak lurus terhadap mikroskopnya. Kalau misalnya kita tidak bisa tidak bisa mendapatkan coaxial illumination yang baik, kita bisa tilting dari head dari mikroskopnya itu sendiri. Biasanya di sisi kirinya, bisa di sini, bisa di atas. Jadi mikroskop bisa di headnya diturunkan atau dinaikkan agar kita bisa mencapai koaksial yang bagus. Nah, ini ada salah satu cara untuk mendapatkan koaksial. Jadi ini disetting koaksialnya mati. Jadi ada nukleus, ini masih ada fundus refleks di sekitarnya. Kemudian kita putar. Nah, fundus refleksnya udah mulai kelihatan. Kalau dokter Hadi dulu yang ngajari saya, ini biasanya dokter Hadi suka yang seperti ini. Jadi koaksialnya disetting 100%. Tapi bagi beginner, bagi saya pribadi, saya tidak terlalu enjoy dengan yang membuat koaksial ini 100%. Jadi saya ambil jalan tengah, yaitu setengah-setengah. Jadi setting di tengah antara yang koaksialnya 50%. Jadi kita bisa lebih enak, kita bisa lihat segmen anterior lebih bagus, tapi fundus refleksnya juga mulai kelihatan. Nah, koaksial ini tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi terutama anterior dan posterior kapsul. Kemudian bisa membedakan antara beberapa struktur dari anterior chamber itu sendiri. Nah, koaksial ini lebih akan kelihatan pada saat kita akan melakukan IA kortek. Nah, ketika koaksialnya dibikin 100%, ini kortek-kortek akan tampak lebih jelas. Kemudian bagaimana dengan sentrasinya? Nah, sentrasi dari mikroskop itu sendiri ada dua. Yang satu, yang mikroskop yang bagus, biasanya sentrasinya sudah otomatis. Kanan kiri XY dan fokusnya. Tetapi pada beberapa yang stand kecil, yang sentrasi hanya XY-nya saja. Nanti akan saya jelaskan pada saat menjelaskan fokus. Nah, ini tempat dari sentrasinya, bisa di atas, bisa di kaki. Nah, ini ketika sentrasi otomatis dia harus benar-benar
Nah, dengan untuk menghilangkan, jadi kita XY-nya juga 0, zoom dan fokusnya juga rendah. Nah, bagaimana dengan magnifikasi? Nah, magnifikasi ini tergantung operator ini mau melakukan apa. Ada bedanya, ada lower magnification, terutama untuk operasi-operasi segmen anterior yang tidak butuh tip dan lain-lain. Kemudian untuk yang high magnification, ini akan lebih keuntungannya, lebih bisa melihat visual. Tetapi kekurangannya dia akan Nah, untuk VECO, kita pilih yang mana? Kita pilih yang high magnification. Karena kita butuh detail, harus bisa membedakan itu korteks, epinukleus, nukleus, kapsul anterior, posterior. Kita butuh magnifikasi yang besar. Saya biasanya setting sekitar 0,9 untuk magnifikasinya. Dokter, waktunya kurang 2 menit lagi. Untuk magnifikasi itu yang manual bisa di-handle dari mikroskopnya itu sendiri, atau yang di pedal bisa di kakinya, bisa disetting di situ. Nah, untuk focusing ini kita harus jadi meletakkan, ini kan ada riset ya, ada atas dan bawahnya. Seringkali kalau standnya, kalau sentrasinya itu dia tidak bisa sekalian dengan fokusnya, seringkali ini kelewatan. Jadi ketika kita main, kita sudah tidak bisa lagi pakai fokusnya. Nah, ini harus di-reset dulu, pakai manual, injak pedalnya sampai ini ada di titik tengah. Nah, ini sampai diinjak, sampai di, nah sehingga dia ada di midpoint position. Yes, Ya, bagi yang mengajar di UNER. melakukan training ya, training VECO, seringkali dia akan menjadi masalah bagi training. Kadang-kadang kita sebagai coach merasa bahwa itu kok nggak fokus, padahal training itu merasa sudah fokus. Sebenarnya itu terjadi kesalahan karena pada saat settingnya nggak pas sehingga terjadi akomodasi. Jadi antara operator dan coachnya ini nggak cocok akomodasinya. Nah, gimana cara menghilangkan ini? Nah, kita setting high magnification dulu. Jadi high magnification, kemudian bikin fokusnya naik ke atas sampai dia ngeblur. Setelah itu pelan-pelan diturunkan sampai fokusnya tercapai. Ini untuk fogging. Jadi setelah itu, ketika kita main naik turun, akomodasi sudah tidak terpengaruh lagi di hal ini. Nah, ini salah satu cara untuk memfokuskan. Nah, ini di zoom, high magnification, kemudian kita gunakan gross manual adjustment. Jadi mikroskopnya digerakkan sampai benda ini bisa fokus. Jangan pakai pedal kaki dulu. Ketika ini udah fokus, kurang fokus dikit, kita bisa pakai fine focus. Fine focus itu adanya di pedal. Nah, kemudian fokusnya harus pada irisnya. Minta waktu dikit ya. Nah, yang paling penting adalah kita harus selalu fokus, selalu dipertahankan pada setiap fase melakukan segala sesuatu. Misalnya grooving, kita harus misalnya dari atas ke bawah, fokus juga diturunkan ke bawah. Kemudian VECO tip harus selalu ada fokusnya. Nah, ini mengenai foot pedal. Kalau foot pedal, di foot pedal ini ada tombol-tombolnya. Ini ada brightness, ini plus minus, ini on off. Kemudian ini ada sentrasi, kemudian ada zoom, ada fokus. Ada juga yang ada zoom, ada fokus. Nah, yang paling penting adalah pada saat masang foot pedal, kakinya ini harus datar, tidak boleh jinjit. Karena ketika begini, ketika kita tengah-tengah main operasi, kita akan kebingungan, mana zoomnya, mana fokusnya, kita jadi lari-lari. Jadi setting ini bisa lebih lama daripada operasinya. Nah, ini yang seringkali terjadi pada VECO beginner. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang ya, ini ada yang fokusnya di atas sini, magnifikasi bawah, kalau yang ini zoomnya atas bawah, fokusnya juga atas bawah. Nah, yang paling penting lagi bahwa setting dari meja operator tadi harus sesuai dengan pedal kaki kita. Jangan kita yang ikutin pasiennya, tapi pasien yang ikutin kita, sehingga kita bisa menggerakkan kaki kita dengan baik pada saat operasi. Nah, sebagai pesan terakhir, ini selalu setup dari ocular settingnya selalu sebelum operasi. Kemudian center mikroskopnya, adjust eyepiece-nya, kemudian gunakan iluminasi yang tepat sesuai dengan tujuan operasinya. Kemudian setting dari coaxial illumination sesuai dengan kenyamanan dari operator itu sendiri. Gunakan high magnification, tetap fokus pada setiap step of action. Yang terakhir adalah penggunaan foot pedal yang tepat akan mempermudah atau mempercepat pekerjaan kita pada saat melakukan operasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Fitri.
Ya tadi di akhir itu ada teknik bagaimana kita tetap fokus ya. Kita zoom dulu maksimal, terus kemudian kita adjust dulu pakai tangan, terus kemudian kita fokuskan pelan-pelan dengan menggunakan pedal di kaki. Baik, ini ada pertanyaan nih dari audiens. Yang pertama, apakah ada perbedaan mikroskop untuk operasi segmen anterior dan segmen posterior, Dr. Fitri? Silakan. Pada prinsipnya mikroskop yang untuk posterior mangkoaksialnya memang harus bagus. Sedangkan untuk yang segmen anterior, walaupun koaksialnya tidak ada settingan khusus dari mikroskop yang dipakai, yang artinya mikroskop standar masih bisa dipakai untuk melakukan operasi pada segmen anterior. Tetapi lebih baik lagi jika ada settingan koaksial di mikroskop tersebut. Mungkin itu. Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaan yang lain lagi dari Dr. Sri ini. Tombol-tombol di foot pedal biasanya bisa disetting sesuai dengan keinginan operator. Nah, adakah rekomendasi pengaturan foot pedal yang paling ergonomis? Misalnya yang kiri itu apa zoom, apa ini, yang depan apa, yang belakang apa gitu. Dr. Fitri, silakan. Ya, terima kasih Dr. Nurdin. Nah, ini mungkin bisa saya tunjukkan di sini ya. Jadi masing-masing mikroskop sebenarnya sudah mengatur sendiri. Biasanya kalau Leica yang saya tahu dia untuk zoom atau fokus itu kanan kiri. Kanan kiri. Sedangkan untuk Zeiss itu atas bawah ya. Jadi seperti pada gambar di atas ini, untuk yang sisi yang kiri itu untuk zoom, sisi yang kanan untuk fokus. Menurut saya ini yang paling ergonomis. Karena apa? Karena untuk sisi fokus ini yang lebih dekat dengan meja operator, sedangkan zoom itu lebih jauh posisinya dibandingkan dengan yang fokus. Nah, karena kaki saya pendek, saya letakkan kaki saya itu di pedal fokusnya. Jadi ketika kita ingin adjust dari fokus, kita tidak kesulitan. Sedangkan jika zoomnya ditaruh di dekat meja operator, kita akan kesulitan untuk melakukan adjust dari fokusnya, karena yang lebih dekat dengan kita adalah zoomnya. Mungkin itu. Kemudian kalau yang kakinya besar mungkin bisa di tengah, jadi di tengah-tengah dari pedal, jadi XY-nya nyampe, kanan kiri dari zoom dan fokusnya juga nyampe. Menurut saya seperti itu. Kalau untuk fokus, kira-kira enak mana, Dr. Fitri? Depan sama belakang itu mana yang, atau zoom in sama zoom out itu enak yang mana? Enak yang depan apa enak yang belakang yang settingnya? Karena biasanya kan ada yang bisa si setting balik-balik seperti itu. Ya, kalau bagi saya sih tidak ada masalah sih mana yang di depan, mana yang di belakang. Yang jelas dia pada satu area. Jadi kita tidak memindahkan tumit kita. Kalau kita kanan kiri, kadang-kadang untuk ke kiri ini kalau kita tidak pas di tengah, kita harus menggeser kaki kita. Nah, itu kadang-kadang menyulitkan bagi beginner. Itu. Sedangkan untuk yang depan belakang kalau saya pribadi sih tidak terlalu banyak berpengaruh. Cuman kita memang harus menghafalkan. Jadi kita harus terbiasa dengan pedal kita. Ketika kita mau zoom in, kira-kira pedal mana yang harus diinjak, yang depan atau yang belakang. Jadi pada saat kita sudah main, kita tidak bingung. Misalnya kita butuh fokusnya kurang zoom in gitu, yang kita pencet zoom out. Nah itu nanti akan mengganggu pada saat operasi juga. Jadi kita harus latihan adaptasi dengan pedal kita. Baik, Dr. Fitri. Tadi ada yang zoom maksimal berapa, Dr. Fitri tadi di presentasinya? Zoom 90. Hah? Oh enggak, kalau saya biasanya untuk melakukan operasi vakoemulsifikasi saya menggunakan pembesaran 0,9. Jadi pada beberapa mikroskop dia ada tulisannya. Jadi ada yang 0,1, 2, 3 dan sekian, ada sampai 1,2 kalau nggak salah. Nah, saya rata-rata pakai yang 0,9. Jadi full screen di mikroskopnya itu kelihatan benar-benar
di korneanya itu ada di tepi dari lingkaran apa namanya objeknya di mikroskop itu. Jadi jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil kita tidak bisa melihat detail dari segmen anteriornya itu sendiri. Mungkin itu Dr. Nurdin. Iya, perbesaran segitu itu dari awal atau ada tahap-tahap tertentu yang kita zoom segitu, Dr. Fitri, 0,9 itu. Apakah semua tahap dari awal ketika kita menembus bilik mata depan, ataukah tahap-tahap tertentu kita baru menaikkan zoom-nya? Sebaiknya sejak awal, kecuali kita mau melakukan misalnya belum berani pakai anestesi topikal, mungkin zoomnya bisa dikecilin, kita bisa menggunakan anestesi lokal yang pakai subkonjuntiva, mungkin zoomnya bisa dikecilin, tetapi ketika kita sudah start main vakoemulsifikasi, zoomnya harus besar. Itu paling enggak 0,8, 0,9 itu cukup untuk kita melakukan operasi intraokuler. Itu Dr. Nurdin. Oke, 0,9 kalau yang angkanya yang itu ya. Tapi kalau yang cuman manual itu ya 1 itu ya, Dr. Fitri ya. Ya, 1. Kalau lebih dari itu kira-kira dipergunakan untuk apa ya, Dok? Walaupun mungkin Dr. Fitri nggak pernah menggunakan. Yang lebih besar kan ada 1, ada 2, itu saya juga pernah lihat itu. Iya, mungkin untuk operasi yang butuh, saya nggak pernah pakai juga ya, mungkin karena kalau terlalu besar itu detailnya gambarnya ini jadi lebih buram dan pencahayaannya akan lebih redup, sehingga jika terlalu besar malah tidak enak, malah gambarnya ini visualisasinya malah tidak terlalu bagus. Sejauh ini saya belum pernah nyoba, Dr. Nurdin, dan saya belum pernah membaca untuk yang paling besar sekali itu untuk apa. Mungkin itu. Iya, baik Dr. Fitri. Karena ada pilihan itu tentunya ini pasti digunakan untuk sesuatu, mungkin kita belum explore. Kita beralih, ini ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Frisma. Kadang-kadang fokus mikroskop dan fokus kamera di layar itu tidak sama. Mungkin ada solusi untuk permasalahan ini. Nah, ini sering juga nih, kita mau rekam karena fasilitas mikroskop sudah ada kamera, mau direkam. Ternyata kita lihat di mikroskop sudah fokus, sudah bagus, tapi ternyata di layar kok tidak sejernih yang di mikroskop gitu, Dr. Fitri. Silahkan. Ya, untuk setting fokus di kamera dan di mikroskop, itu memang pada beberapa ada kamera itu yang built-in di dalam mikroskopnya, ada kamera yang tidak built-in. Nah, kalau kamera yang tidak built-in, itu kita bisa setting. Di kamera yang tertempel di mikroskop itu ada ulir sebenarnya, yang untuk memutar focusing. Jadi ketika kita sudah setting mikroskop, di okuler dari mikroskop itu sudah jelas fokusnya, kemudian kita ganti ke kamera yang di layar atau di TV. Nah, kemudian kita samakan fokusnya. Ketika itu sudah sama, biasanya otomatis dia akan mengikuti, karena kan pergerakan dari mikroskop ini naik turun atau ke kanan kiri, kamera yang di mikroskop ini kan ikut bergerak sesuai dengan gerakan mikroskopnya. Gitu. Nah, ketika mikroskop ini yang built-in kameranya biasanya sudah otomatis. Jadi ketika di mikroskop di okuler kita jelas, di kamera pastinya di layar juga biasanya jelas. Itu. Kita bisa mensiasati biasanya di zoom kecil dulu. Di zoom kecil dulu untuk setting kameranya, kita zoom kecil, kemudian kita fokuskan. Nah, setelah itu baru kita zoom besar untuk setting kameranya. Beda dengan setting pada saat setting mikroskopnya tadi untuk mengurangi akomodasi. Mungkin itu, Dr. Nurdin. Ya, mungkin kalau ada slide, tombol yang mana ya yang diputar tadi? Kalau ada slide bisa ditunjukkan biar kita lebih jelas untuk fokus itu. Ya. Stop share dulu. Sebentar.
Ya. Yuk, share. Oh, dari aku ya. Sorry. Nah, ini tombol markernya. Saya nggak bisa marker ini ya. Jadi Itu dipilih, bisa dipilih annotation, ada itu, Dr. Fitri. Tombolnya di atas. Annotation dipilih. Iya, kursornya saya ini nggak bisa gerak soal. Nah, itu pakai itu aja. Belum bisa gerak kursornya. Dari situ aja bisa. Oke, sudah kelihatan. Di sebelah situ ya, yang disesuaikan. Tapi nggak di situ tempatnya, di dalam dari kotaknya itu. Di dalam kotaknya ini kan kameranya kecil ya, kan ada yang besar. Kalau besar biasanya di bodinya di bawah. Jadi di sini ada putaran kayak geret-geret itu, apa namanya ya, bergerigi. Nah, itu bisa ulir ya, ulir gitu ya. Baik, saya juga punya pengalaman fokus yang biasanya kan kita di mikroskop itu lebih terang, ternyata di TV-nya blur. Tapi saya pernah juga yang di TV-nya itu lebih terang daripada di ininya, di mikroskopnya, gitu. Dokter Fitri bisa share nggak? Saya lihat video rekamannya Dokter Fitri itu bagus kalau di video-video itu kornea itu tetap ada di tengah gitu. Gimana sih sarannya kita itu bisa merekam operasi kita dengan bagus, kornea itu selalu ada di tengah gitu Dokter Fitri. Nggak hilang ke sana, hilang ke sini gitu. Ya, pada prinsipnya sih memang butuh latihan ya. Kan kadang-kadang ketika kita melakukan operasi, kita udah fokus dengan teknik operasinya, tetapi kita kehilangan dari bayangan mikroskopnya untuk di kamera. Nah, caranya kita bikin bahwa titik ada titik ya di mikroskop itu. Kalau di mikroskop Lumera yang saya pakai ini titiknya ada 3. Ada lagi mikroskop yang titiknya hanya 2. Nah, usahakan titik itu selalu berada di tengah dari korneanya. Itu harapannya ketika begitu otomatis dia tepat di center dari mikroskop itu sendiri. Itu. Tapi kadang-kadang karena kesulitan, misalnya kesulitan cracking, kita mendorong bola mata dan lain-lain, akhirnya kita kehilangan visualisasi. Nah, itu sebaiknya kita kembalikan lagi. Kita harus sadar bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kita harus melakukan semuanya di center, di tengah. Gitu. Saya nggak punya gambarnya sih. Oh, ada yang tadi. Coba di stop, di share yang video yang ada matanya tadi.
terus belakang lagi, terus lagi, terus ke belakang lagi. Lagi ke belakang lagi. Yang ada gambar matanya. Nah, itu kelihatan bahwa ada titik di gambar kiri atas tuh ada titik 3 ya di mikroskop saya. Nah, itu sebaiknya sih selalu berada di tengah. Itu menandakan bahwa dia memang senternya ada di situ. Mungkin itu Dr. Nurdin. Ya, jadi kita jaga selalu di situ gitu ya. Kalau geser berarti kita sesuaikan lagi gitu ya. Ya, kita lihat dari ya. Tadi pertanyaan Dr. Krisma itu mungkin nggak begini, Dr. Fitri. Jadi tidak fokus karena ternyata misalkan kita biasa pakai kacamata, terus kemudian kacamatanya dilepas, tapi kita belum merubah eyepiece-nya itu, bisa nggak itu juga merupakan salah satu faktor tidak samanya fokus di mikroskop dan di kamera, di layar? Kalau sepengetahuan saya sih nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena pada saat kita sudah setting awal bahwa antara kamera untuk dimonitor dengan yang di mikroskop sama, ke belakang kemungkinan akan sama terus, kecuali mungkin kameranya goyang, muter-muter. Itu mungkin masih bisa dia memutar fokus yang di kameranya, walaupun itu resikonya kecil sekali. Kalau lepas kacamata seperti yang dicontohkan Dr. Nurdin tadi, kemungkinan dia blur juga pada saat kita melakukan kita melihat di mikroskop, otomatis tidak seterang pada saat ketika memakai kacamata. Kalau memang tidak bisa di jadi ketika kita lihat jelas sebenarnya di mikroskop, otomatis di layar TV juga akan jelas walaupun kita tidak memakai kacamata. Sebenarnya sih seperti itu prinsipnya, karena kita akan melihat jelas sesuai dengan yang kita lihat. Cuman mungkin kalau ada asisten, nah asistennya mungkin bisa melihat karena antara asisten dan operator ini tidak sama, nah, mungkin dia bisa melihat tidak sama jelasnya dengan operator. Kalau antara asisten dan operator ini zoom dan fokusnya terpisah. Itu. Tetapi ketika jadi satu, semuanya satu line, biasanya ketika operator blur, otomatis di TV juga blur, asisten juga blur. Mungkin itu Dr. Nurdin, menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fitri. Ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Irma. Untuk Veko beginner, kadang karena kita terlalu fokus pada gerakan tangan, sehingga sering kesulitan untuk ngontrol fokusnya. Adakah tips khususnya, Dok? Gitu. Tips khususnya sebelum melakukan Veko, sebaiknya untuk operasi-operasi yang manual pun kita sudah melakukan menggunakan kaki kiri kita di posisi bedal mikroskop. Nah, seringkali beberapa teman-teman yang belajar, mereka biasa menggunakan manual pakai tangan, walaupun misalnya sebenarnya mikroskop ini bisa punya XY, fokus zoom di kaki, tapi kadang-kadang mereka jarang menggunakan untuk operasi manual atau operasi pterygium atau operasi kecil yang lain, sehingga kaki kirinya tidak terasah untuk selalu mengadjust fokus atau zoomnya pada saat melakukan operasi. Itu mungkin latihannya sebelum kita melakukan vakoemulsifikasi. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan sesuatu, gerakan apapun,
fokus harus berada pada ujung dari instrumen yang kita pakai. Gitu. Jadi harus terbiasa ketika misalnya kita grooving. Pada saat fokus grooving di atas itu beda dengan pada saat fokus grooving ketika groove-nya sudah dalam. Nah, fokus ini dibiasakan mengikuti. Nggak harus cepat. Kalau misalnya nggak bisa mengikuti cepat, tangannya diem dulu, difokusin dulu kakinya, kemudian kita gerak lagi. Kalau kita nggak bisa simultan antara gerakan tangan dan gerakan kaki pada saat nyeting fokusnya. Gitu, Dr. Nurdin. Ya, terima kasih Dr. Fitri. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita makan waktu VEDCO harus kelihatan semua ya, secara AFU gitu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Dr. Fitri dari Dr. Samsudin. Cara menghindari pantulan pada kornea, cahaya atau kepala operator atau tepi, dok. Gitu. Mungkin biasanya kadang-kadang kita melakukan operasi karena lampunya itu memantul, sehingga kita agak susah untuk melihat secara keseluruhan. Mungkin ada tips, Dr. Fitri, silakan. Iya, jadi untuk menghindari pantulan ini bisa juga kita lakukan tilting dari mikroskopnya. Juga bisa untuk mengurangi pantulan. Jadi sedikit tidak tegak lurus antara mikroskop dengan mata pasien. Kemudian yang kedua adalah ketika kornea ini kering, otomatis dia akan lebih memantulkan dari sinarnya itu. Jadi kornea lebih sering mungkin dibasahin sehingga dia tidak terlalu mantul bayangannya itu. Mungkin itu. Oke, baik. Kalau kering bisa sering disiram atau kasih visco mungkin ya. Ya, visco gitu untuk mengurangi. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana dari Dr. Danti nih? Bagaimana setting mikroskop untuk orang kecil, bukan rakyat kecil tapi ya. Itu Dr. Fitri, gimana? Ada setting-setting khusus nggak? Kadang-kadang kan postur kan nggak ada yang tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi, gimana tips-tipsnya? Terima kasih Dr. Nurdin. Mungkin maksudnya yang kakinya pendek ya, mungkin. Nah, jadi pada orang-orang dengan kakinya pendek, memang kadang-kadang kita kesulitan untuk kalau kita turunin, kita turunkan mejanya, otomatis kaki kanannya ke bentur meja. Kalau kita tinggikan, kaki kirinya nggak nyampe ke mikroskopnya atau ke pedal Vico-nya. Salah satunya adalah bisa kita pakai alat tambahan. Jadi kita pakai bantalan atau bisa kayu atau apa yang diberikan di bawah dari pedal mikroskopnya atau pedal Vico-nya. Jadi antara lantai dengan foot pedal ini ada jarak yang ditumpu dengan pangkon ya namanya apa. Jadi bisa dari kayu, bisa dari aluminium, dikasih anak tangga gitu. Jadi biar disesuaikan dengan panjang kaki operator. Mungkin itu, Dr. Nurdin. Ya, diganjel gitu ya biar lebih tinggi gitu ya. Bawahnya itu. Oke. Tapi tentunya barang-barang yang masuk kamar operasi harus kita steril dulu ya. Jangan bawa dari luar tiba-tiba masuk di dalam. Ada satu pertanyaan, mungkin tadi sudah mungkin bisa menjawab semua pertanyaannya. Ini satu pertanyaan lagi nih, Dr. Hani. Mungkin pertanyaan terakhir siang ini, bila lensa mikroskop berembun, sebaiknya membersihkan dengan apa yang benar? Mungkin ngembun yang mana ya, yang okuler apa yang objektifnya? Silakan Dr. Fitri, ada pengalaman. Ya, terima kasih Dr. Nurdin. Jadi lensa dari mikroskop ini kalau misalnya sebelum kita pakai mengembun itu biasanya karena ruangannya terlalu dingin. Gitu. Jadi kalau terlalu dingin mungkin kita bisa panaskan sedikit suhunya dari AC-nya untuk menghilangkan dari embunnya itu sendiri. Dan kalau misalnya karena eyepiece-nya itu biasanya karena ada ada udara dari hidung atau dari mulut yang keluar lewat masker. Jadi sebaiknya kalau mau operasi, jadi bagian atas dari maskernya ini diplester sehingga
untuk mengurangi udara dari hidung atau mulut yang akan keluar menuju ke eyepiece-nya. Nah, kalau mengembun kita bisa bersihkan pakai pembersih lensa biasa. Itu kita pinggirkan dulu mikroskopnya, jangan dibersihkan di atas mata pasien ya. Jadi diminggirkan dulu. Kemudian kita pakai kain pembersih kacamata itu, kita bisa semprotkan cairan pembersih kacamata. Kemudian kita bisa bersihkan embunnya itu. Tetapi menekannya jangan terlalu keras ya, karena bisa menghilangkan coatingnya nanti, merusak coatingnya. Mungkin itu Dr. Nurdin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Fitri. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Dr. Andreas ya. Di era COVID ini bagaimana sterilisasi dan awareness terhadap mikroskop bila kita terpaksa operasi emergensi, Dr. Fitri? Silahkan. Ya, ketika kita melakukan operasi emergensi pada era COVID, pada prinsipnya semua instrumen atau alat-alat yang kita pakai pada saat operasi harus kita bersihkan pakai desinfektan. Itu pada prinsipnya seperti itu. Sama dengan pada saat tidak di luar kamar operasi, di poliklinik pun juga harus dibersihkan dengan desinfektan. Itu. Dan sterilitas yang lain sih hampir sama dengan operasi biasa ya, hanya untuk menghindari menghindari kontak dengan mata pasien. Misalnya mikroskop ini kan jaraknya dekat sekali ya dengan mata pasien, mungkin mikroskopnya bisa dibersihkan juga dengan desinfektan. Mungkin itu. Kalau sterilitas alat yang lain sama dengan yang operasi biasa. Itu. Dan sebaiknya ketika masuk ke kamar operasi, pasien juga menggunakan masker medis. Itu. Berikut dokternya, dan sebaiknya juga dokternya menggunakan N95 sehingga mengurangi resiko kontak antara pasien dengan dokternya karena jarak kerja kita kurang dari 1 meter. Mungkin itu. Baik, Dr. Fitri, kayaknya waktunya sudah habis ini. Sebelum saya tutup, ada yang disampaikan kan, Dr. Fitri? Terima kasih kepada teman-teman sejawat sekalian yang telah mengikuti sesi course ini. Nah, yang take home message-nya ya ketika pada saat kita akan melakukan operasi, perhatikan dulu apakah mikroskop sudah siap untuk di-set sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi jangan malas ya untuk set mikroskop pertama kali pada saat kita melakukan operasi. Yang kedua, take home message coba non. Yang kedua mengenai sentrasi. Kita harus sentrasikan mikroskop itu sebelum kita melakukan operasi. Kemudian kita fokus secara gross dulu, jadi kita gerakkan body dari mikroskop itu, head dari mikroskop sampai kita mencapai fokus, sedangkan pada saat untuk fine focus dipakai pada saat kita melakukan operasi Duranta op ya, tengah-tengah kita melakukan operasi. Terakhir, slide terakhir. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai iluminasi. Pada pasien-pasien yang katarak imatur biasanya dia lebih cenderung lebih silau. Ketika kita belum melakukan hidrodiseksi, untuk prosedur itu sebaiknya iluminasinya diperkecil dulu. Ketika sudah dilakukan hidrodiseksi, kita bisa men-setting iluminasi itu seberapa tinggi sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kita setting dari koaksial iluminasinya sehingga kita bisa melihat fundus refleksnya dengan baik. Kemudian gunakan high magnification, kira-kira 0,8 sampai 0,9 kalau kita ingin melakukan operasi intraokuler. Kemudian kita harus tetap fokus pada setiap step kita bekerja pada saat melakukan operasi intraokuler. Yang terakhir adalah kita harus bisa menggunakan foot pedal itu dengan tepat. Mungkin itu Dr. Nurdin. Baik, terima kasih Dr. Fitri. Ya, semoga apa yang kita share siang hari ini berguna untuk teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih teman sejawat sudah mengikuti KMU Edu Online Course. Jangan lupa nanti malam ada lagi ya. Nanti malam kita gantian. Ya, saya presentasi Dr. Fitri yang menjawab pertanyaan.
Gitu. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.